Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kembali kita belajar dari seorang nabi yang bernama Hagai. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Pasal 2 ayatnya yang kelima, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu. Hai Yosua bin Yosadak imam besar, kuatkanlah hatimu. Hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Bapak Ibu, sebagai seorang siswa, tugas utamanya adalah belajar. Tapi mengapa seorang siswa menjadi malas belajar dan justru melakukan hal-hal yang lain, misalkan main game seharian, kemudian juga menghabiskan waktunya untuk media sosial dan lain sebagainya. Pasti ada alasan di balik sikap yang salah ini. Entah karena ia bosan, entah karena dia tidak suka pelajarannya, atau bahkan dia tidak suka gurunya. Demikian dengan bangsa Israel, tugas utama mereka setelah mereka keluar dari pembuangan adalah membangun kembali bait suci. Tapi mengapa mereka tidak melakukan tugas yang mulia ini? Nabi Hagai hadir menyuarakan kepada bangsa ini bahwa mereka sedang salah prioritas. Nabi Hagai berkata, perhatikanlah keadaanmu. Kamu kok bisa-bisanya sibuk membangun rumah masing-masing dan mengabaikan pembangunan bait suci. Padahal kamu keluar dari pembuangan, tujuannya adalah untuk membangun kembali bait suci itu. Sebagai informasi buat kita semua Bapak Ibu, bait suci melambangkan bahwa tanah Israel adalah tanah milik Allah, di mana dia sendiri hadir di tengah-tengah mereka. Selain daripada simbol kehadiran Allah, bait suci juga melambangkan pengharapan bahwa kerajaan Allah di seluruh bumi terwujud dengan Israel sebagai tempat pertama di mana Allah menyatakan kekuasaannya. Jadi pembangunan bait suci dalam hal ini sangat amat penting untuk menyatakan kehadiran Allah dan juga memberikan pengharapan di tengah umatnya. Oleh sebab itu tidak heran kalau bangsa ini mendapatkan teguran yang keras karena mereka mengabaikan tugas yang penting ini. Namun di tengah-tengah teguran tersebut ada hal yang menarik, yaitu Nabi Hagai tidak hanya menyampaikan teguran dari Tuhan supaya mereka menyadari keadaan mereka, tapi ia juga memberikan semangat dan dukungan bagi mereka. Karena di balik prioritas mereka yang salah, sebenarnya ada sebuah pergumulan yang sulit mereka atasi. Kita tahu bahwa orang Israel sempat berhenti untuk membangun bait suci karena mereka ditentang oleh orang-orang atau warga sekitar dan juga para pembesar di tanah Israel. Sehingga mereka menjadi takut, terintimidasi dan kehilangan semangat. Dan kemudian mereka lebih memilih untuk membangun rumah mereka masing-masing daripada membangun bait suci. Dalam bagian ini kita menemukan bahwa Nabi Hagai paham betul situasi mereka dan ia menyampaikan teguran yang tidak mematahkan semangat, tapi justru mendorong mereka kembali melakukan tugas mereka, yaitu membangun bait suci dengan satu kekuatan, dengan satu pengharapan yang baru. Sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan, kita dipanggil untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Kalaupun ada kritik, ada teguran, mari kita sampaikan. Tapi jangan lupa untuk memberikan satu semangat dan kekuatan dengan kita juga mengingatkan mereka akan janji penyertaan Tuhan. Ini adalah satu paket yang tidak boleh dipisah satu dengan yang lain. Sehingga mereka yang menyimpang, yang salah prioritas dalam hidup mereka, mereka menyadari
keadaan mereka dan sekaligus juga memiliki kekuatan yang baru melakukan perintah-perintah Tuhan yang mungkin selama ini mereka abaikan. Di masa pandemi ini Bapak Ibu, kita boleh saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kalau ada hal-hal yang Tuhan ingin koreksi, ingin perbaiki dalam diri kita, mari kita saling menegur dan mengingatkan dan sama-sama menuju satu perubahan. Tapi jangan lupa kita juga sebagai murid Kristus, kita tetap memberikan semangat dan dorongan kepada orang-orang di sekitar kita. Banyak orang yang membutuhkan semangat dan dorongan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena di masa-masa ini ada juga banyak pergumulan yang mereka hadapi. Sehingga kadang mereka menjadi lesu untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Mereka butuh semangat dan kekuatan yang asalnya dari Tuhan. Kiranya kita dimampukan untuk menjadi alat Tuhan, untuk membawa semangat yang baru dan pengharapan bagi mereka yang membutuhkan, bagi mereka yang sedang letih lesu berbeban berat. Amin. Lihatlah, dunia perlu kasih Allah. Manusia binasa di dalam dosa. Hidup untuk diri, tiada tujuan.